Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 691-695. Bab 691. Setelah Zhu Yongtao mendengar bahwa Fendi Zanders akan berkompetisi di atas panggung, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi tegang. Dia buru-buru berteriak, "Tuan Fang, bukankah tidak pantas bagi Anda membiarkan Tuan Zanders naik panggung? Mengapa itu tidak pantas?" Fang Zihua bertanya pada Zhu Yongtao dengan lembut. "Tuan Zanders adalah bosmu, tapi sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan Xie Huaqiang, kan? Mengapa dia mewakili Xie Huaqiang dalam kompetisi seni bela diri?" Zhu Yongtao memandang Fang Zihua dan berkata, "Tuan Zanders bukan hanya bos saya, dia juga bos Xie Huaqiang. Apakah menurut Anda dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri?" Fang Zihua menoleh untuk melihat Zhu Yongtao, dan berkata kepada Zhu Yongtao dengan ekspresi yang sangat tenang. Setelah Zhu Yongtao mendengar kata-kata Fang Zihua, dia langsung membeku, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Fang Zihua dan Xie Huaqiang memiliki bos yang sama. Terlebih lagi, bosnya semuanya adalah Fendi Zanders. Saya harus mengatakan bahwa identitas Fendi Zanders benar-benar menakutkan, yang membuat orang merasa sedikit tidak percaya. Dan semua orang yang hadir juga kaget, menatap Fendi Zanders dengan mata menatap, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Zhou Mengwei Jun dan yang lainnya sangat ketakutan hingga tidak bisa berkata-kata, dan berdiri di sana dengan ekspresi membosankan. Aku tidak tahu bagaimana mengekspresikan suasana hatiku saat ini. Tuan Fang, karena Tuan Zanders memiliki status terhormat, saya khawatir jika sesuatu terjadi pada saya tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Pada saat ini, Wei Bo sepertinya berada dalam dilema, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan. Turnamen seni bela diri memiliki aturannya sendiri, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Karena aku berani berdiri sekarang, itu berarti aku tidak khawatir kamu akan menyakitiku, dan bahkan jika kamu benar-benar menyakitiku, itu masih cincin mengenai hal-hal di atas. Setelah turnamen selesai, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Fendi Zanders berkata pada Wei Bo dengan sangat tenang. Wei Bo sepertinya tidak membayangkan bahwa pria bertubuh besar dengan latar belakang menakutkan seperti Fendi Zanders akan memiliki keberanian seperti itu, jadi dia bertanya dengan lembut, "Tuan Zanders, apakah Anda serius dengan perkataan Anda?" "Sungguh." Fendi Zanders mengangguk dengan sangat tenang. "Yah, karena Tuan Zanders berkata demikian, maka saya tidak akan bersikap sopan." Wei Bo menjawab dengan suara rendah. "Kalian bertiga turun." Fendi Zanders menoleh dan berkata kepada Fang Zihua, Xie Huaqiang dan Zhou Chaoyang. Setelah mereka bertiga mendengar perintah Fendi Zanders, jejak ketidakberdayaan muncul di mata mereka. Tapi mereka tidak berani melanggar perintah Fendi Zanders, jadi mereka hanya bisa keluar dari ring tanpa daya. Setelah Fang Zihua dan yang lainnya meninggalkan ring, Wei Bo pertama-tama menangkupkan tinjunya sedikit ke arah Fendi Zanders, dan kemudian bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Terlihat bahwa Wei Bo tidak mempertahankan kekuatannya melawan Fendi Zanders kali ini, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya segera setelah dia bergerak, baik dalam kecepatan maupun kekuatan. Setelah Xie Huaqiang melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya sangat khawatir. Dia sekarang khawatir jika sesuatu terjadi pada Fendi Zanders, itu akan merepotkan. Tetapi pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan berkata kepada Wei Bo dengan suara dingin, "Kecepatanmu terlalu lambat." Saat Fendi Zanders berbicara, temperamen Fendi Zanders sepertinya telah mengalami perubahan yang sangat besar. Detik berikutnya, Fendi Zanders berbalik dengan ringan dan langsung menghindari pukulan Wei Bo. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang menghela nafas lega. Baru kemudian mereka menyadari bahwa kemunculan Fendi Zanders di atas ring bukan hanya untuk bersenang-senang. Fendi Zanders mampu menghindari pukulan Wei Bo dengan begitu mudahnya, yang menunjukkan bahwa kekuatan Fendi Zanders memang tidak sederhana. Bahkan ekspresi wajah Wei Bo sedikit terkejut saat ini, karena dia tidak menyangka kecepatan reaksi Fendi Zanders begitu luar biasa. Namun Wei Bo mungkin tidak mengetahui bahwa Yuan Bao yang biasanya bertarung dengan Fendi Zanders tidak sedikit lebih cepat darinya. Kecepatan Yuan Bao 10 kali lebih cepat dari Wei Bo, dan sekarang Fendi Zanders hampir tidak bisa menghindari satu atau dua gerakan Yuan Bao. Oleh karena itu, di mata Fendi Zanders, kecepatan Wei Bo pada dasarnya sama dengan gerakan lambat, dan sangat mudah untuk dihindari. Setelah gagal dalam serangan pertama, Wei Bo buru-buru melancarkan serangan putaran kedua terhadap Fendi Zanders. Namun sekeras apapun Wei Bo berusaha, Fendi Zanders dapat dengan mudah menghindari serangan Wei Bo. Setelah Fang Zihua melihat pemandangan ini, kilatan kegembiraan muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara rendah, "Saya tidak menyangka Tuan Zanders akan berkembang begitu cepat. Ini baru kurang dari sebulan, dan dia sudah begitu kuat. Ya, saya tidak menyangka Tuan Zanders mampu melawan seniman bela diri seperti Wei Bo." Xie Huaqiang juga terkejut.
Tapi hati Zhou Zhao yang penuh dengan perasaan campur aduk, dan dia menyipitkan mata melihat posisi Fendi Zanders. Tetapi pada saat ini, Shen Kun di samping Zhou Zhao yang tidak bisa menahan diri untuk tidak membisikkan sesuatu. Tahukah Anda, dari awal pertarungan hingga saat ini, Fendi Zanders tidak pernah bergerak, dan selalu menghindari serangan Weibo. Fang Zihua sepertinya juga memperhatikan hal ini, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Dan alasan mengapa Fendi Zanders tidak bergerak juga sangat sederhana, yaitu ketika Fendi Zanders bertarung dengan Yuan Bao, dia selalu berperan sebagai pemukul. Tapi dia belum pernah menyentuh Yuan Bao, jadi dia hanya belajar cara menghindarinya, tapi dia tidak tahu cara menembaknya. Kecepatan reaksi Tuan Zanders sangat cepat, tetapi saya tidak mengerti orang tua itu. Mengapa Tuan Zanders tidak mengambil inisiatif menyerang? Mungkinkah Tuan Zanders memprovokasi Weibo? Shen Kun berbicara lagi. Telapak tangan Hun Yuan. Weibo melancarkan beberapa serangan berturut-turut, tetapi tidak ada yang berhasil. Kilatan kemarahan melintas di matanya, dan dia meraung dengan marah. Ternyata itu adalah telapak tangan Hun Yuan. Tuan Zanders dalam bahaya sekarang. Ada kilatan aneh di mata Shen Kun, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Apa itu telapak tangan Hun Yuan? Fang Zihua membeku sesaat, dan bertanya pada Shen Kun dengan nada bingung. Telapak tangan Hun Yuan adalah jurus unik Weibo yang terkenal. Ciri terbesar dari rangkaian telapak tangan ini adalah serbaguna dan memiliki kecepatan yang luar biasa. Saat ini, Tuan Zanders telah menghindari serangan Weibo terus-menerus dengan mengandalkan kecepatan reaksinya sendiri, tapi sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan. Dapat menghindari telapak Hun Yuan Weibo. Shen Kun memandang Fang Zihua dan menjelaskan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ekspresi wajah Xie Huaqiang sedikit cemas. Jika telapak tangan Weibo mengenai Tuan Zanders, meskipun dia tidak mati, Tuan Zanders akan terluka parah. Shen Kun berteriak dengan suara rendah. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang menoleh untuk melihat posisi cincin itu. Saat ini, Fendi Zanders di atas ring sepertinya menyadari bahaya dari telapak tangan ini. Namun tidak mudah bagi Fendi Zanders untuk menghindari telapak tangan ini. Jika dia tidak menghindar, dia mungkin terluka parah. Karena kamu tidak bisa menghindarinya, ayo kita berhadapan langsung. Orang tua itu berharap kamu tidak berbohong padaku. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu dengan cepat mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berteriak dengan keras, tinju Tiangang Bintang 7, bagian pertama, nyanyian naga. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Telapak tangan raksasa Weibo bertabrakan dengan tinju Fendi Zanders. Bab 692. Ketika tinju Tiangang Fendi Zanders bertabrakan dengan telapak tangan Hun Yuan Weibo, semua orang yang hadir terkejut. Zhou Meng dan Liang Jing sepertinya mengkhawatirkan Fendi Zanders, jadi mereka secara naluriah menutup mata, tidak berani melihat apa yang terjadi selanjutnya. Namun ketika mereka berdua membuka mata lagi, pemandangan yang luar biasa terjadi. Fendi Zanders masih berdiri di atas ring, dan ekspresi wajahnya tampak tenang. Semua orang yang hadir juga kaget. Ekspresi wajah Shen Kun tampak semakin sulit dipercaya, dan dia memandang Fendi Zanders dengan tidak percaya. Karena ketika Weibo bertarung melawan mereka sebelumnya, dia belum pernah menggunakan Hun Yuan Palem sama sekali, dan gerakan Hun Yuan Palem ini jelas bukan sesuatu yang bisa diikuti oleh Shen Kun. Namun saat ini, Fendi Zanders dapat melanjutkan. Dari sini terlihat betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Weibo berubah drastis, karena setelah telapak tangannya mengenai tangan Fendi Zanders tidak merespon sama sekali, namun Weibo sendiri mundur 2 langkah berturut-turut. Jelas sekali, Weibo tidak memanfaatkannya kali ini. Dan Fendi Zanders menatap tinjunya, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit bersemangat. Fendi Zanders belum pernah menggunakan Kixing Tiangang Kuan sebelumnya, alasannya sangat sederhana. Artinya, Fendi Zanders merasa lelaki tua Ye Juechen itu sedikit tidak bisa diandalkan. Fendi Zanders baru mempelajari teknik tinju ini dalam waktu singkat, dan hanya mempelajari 3 gerakan. Dia tidak tahu seberapa kuat rangkaian tinju ini, jika rangkaian tinju ini tidak kuat, itu akan merepotkan. Tetapi saat ini Fendi Zanders tahu bahwa teknik tinju ini memang sangat kuat, dan tidak masalah menghadapi pejuang seperti Weibo. Pada saat ini, Weibo juga mengetahui bahwa skill Fendi Zanders tidaklah sederhana, dia langsung meraung, lalu mengerahkan kekuatan dengan kakinya, dan bergegas menuju Fendi Zanders dalam sekejap. Dia mengangkat tinjunya dengan keras dan menghantamkannya ke kepala Fendi Zanders dengan keras. Anda tahu, pukulan Weibo seperti kilat, dan sangat cepat. Dan penonton yang hadir tersentak setelah melihat pukulan Weibo, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Saking dahsyatnya pukulan tersebut, penonton yang berada di dekat barisan depan ring bahkan bisa mendengar suara hembusan udara. Dan ketika Fendi Zanders melihat Weibo bergegas ke arahnya, senyuman lucu muncul di wajahnya, lalu dia berteriak pelan, paragraf kedua, auman harimau. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders mengangkat tinjunya dan melemparkannya ke kepala Weibo.
Di mata orang awam, pukulan Fendi Zanders mungkin sangat biasa, tanpa momentum sama sekali. Tapi Weibo bisa merasakan betapa mengerikannya pukulan Fendi Zanders. Pukulan ini membuat Weibo merasa seperti truk yang melaju kencang, meluncur ke arah kepalanya. Melihat situasinya salah, Weibo segera menarik tinjunya, lalu mundur dengan cepat, menghindari pukulan Fendi Zanders dengan sangat tipis. Namun, Fendi Zanders tidak terlalu mahir dalam teknik tinju ini. Dia menemukan bahwa setelah dia bergerak, dia tidak bisa menarik kembali tinjunya. Meski Weibo berhasil mengelak, pukulan Fendi Zanders masih membentur tanah dengan keras. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Pukulan Fendi Zanders langsung membuat lubang yang dalam di tanah. Penonton yang hadir berseru satu demi satu, dan semua orang menatap posisi Fendi Zanders dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Tidak ada yang mengira pukulan Fendi Zanders akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Teknik tinju macam apa yang dipelajari Tuan Zanders? Teknik itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sen Kun menatap Fendi Zanders dengan mata terbelalak, kaget di dalam hatinya. Sen Kun telah hidup bertahun-tahun dan telah melihat banyak teknik tinju yang menakjubkan. Namun dia merasa tidak satu pun dari teknik tinju tersebut yang dapat dibandingkan dengan teknik tinju Fendi Zanders. Teknik tinju Fendi Zanders terlalu ganas. Tuan Zanders mungkin memenangkan pertempuran ini. Sen Kun menghela nafas pelan. Tentu saja, Weibo juga melihat kekuatan Fendi Zanders yang sebenarnya dengan jelas, dan sama terkejutnya di dalam hatinya, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Tapi Fendi Zanders tidak memberi kesempatan pada Weibo untuk bereaksi. Bagaimanapun, Fendi Zanders telah melakukan 2 pukulan pertama, jadi dia hanya memiliki kesempatan untuk mencoba kekuatan pukulan ketiga. Paragraf ketiga, kicau burung bangau. Fendi Zanders berteriak tanpa ekspresi, lalu bergegas menuju posisi Weibo. Setelah Weibo menyadari ada yang tidak beres, dia buru-buru ingin mundur. Tapi tak berdaya, kecepatan Fendi Zanders terlalu cepat. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan Weibo. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Fendi Zanders meninju punggung Weibo tepat. Weibo menjerit, lalu terhuyung mundur 2 langkah, dan langsung jatuh ke tanah. Mata semua orang membelalak melihat posisi Weibo. Ketika mereka melihat penampilan Weibo, mereka semua tercengang, dan mereka semua membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Pasalnya kekuatan pukulan Fendi Zanders begitu luar biasa hingga langsung mematahkan tulang rusuk Weibo. Jika itu terjadi sebelum pertarungan, tidak ada yang menyangka bahwa hasil seperti itu akan terjadi pada akhirnya. Fendi Zanders mengalahkan Weibo hanya dengan 3 pukulan. Meskipun Weibo belum mengakui kekalahan, melihat Weibo seperti itu, mereka mungkin tidak punya ruang untuk melawan. Tidak ada yang mengira bahwa keterampilan Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Setelah Fendi Zanders meninju 3 kali, dia tidak berniat untuk terus menyerang. Sebaliknya, dia melihat posisi Weibo dengan acuh tak acuh, dan bertanya dengan hampa, apakah kamu ingin terus bertarung? Tuan Zanders, saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Weibo sepenuhnya diyakinkan oleh Fendi Zanders saat ini, dan dia telah lama kehilangan penampilan arogan sebelumnya, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat malu. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Weibo, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, lalu menoleh untuk melihat posisi Zhu Yongtao, dan bertanya dengan suara rendah, siapa yang bilang tadi tidak ada seorang pun di provinsi Dongjiang? Dalam sekejap, penonton terdiam. Semua orang membuka mulut lebar-lebar, tidak berani melihat posisi Fendi Zanders. Identitas Fendi Zanders sudah sangat menakutkan, tetapi saat ini, dia masih memiliki keterampilan yang luar biasa. Bahkan jika orang-orang ini memberi mereka 10.000 keberanian, mereka tidak akan berani menyinggung Fendi Zanders. Sekarang jika ada yang menyinggung Fendi Zanders, itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Fang Zihua memandang Fendi Zanders dengan ekspresi sangat senang di wajahnya. Karena ini pertama kalinya Fang Zihua melihat harapan pada Fendi Zanders. Fang Zihua tahu bahwa Fendi Zanders bukan lagi murid yang penakut dan miskin seperti dulu. Bab 693. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Fendi Zanders menghajar Weibo hingga jatuh. Apalagi penampilan Fendi Zanders barusan membuat penonton tercengang. Awalnya, semua orang mengira Fendi Zanders hanya akan bermain dengan santai. Bagaimanapun, Fendi Zanders mengandalkan dirinya sendiri sebagai bos Fang Zihua, jadi Weibo mungkin tidak akan berani melakukan apapun padanya. Namun yang mengejutkan semua orang, Fendi Zanders justru mengalahkan Weibo. Terlebih lagi, dia mengalahkan Weibo dengan sikap yang menghancurkan. Terutama kumpulan tiang angkuhan bintang 7 yang digunakan oleh Fendi Zanders, di mata mereka yang disebut master, ini agak terlalu menakutkan. Mereka telah berada di sungai dan danau selama bertahun-tahun, dan mereka belum pernah melihat teknik tinju sekuat ini. Pada saat ini, banyak orang menatap dengan mata terbelalak dan melihat pemandangan ini dengan bodoh, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Liang Jing menutup mulut kecilnya dan memandang Fendi Zanders di atas ring dengan tidak percaya. Zhou Chao yang juga sangat terkejut.
Dia memandang Fendi Zanders di atas ring dengan mata kusam, dan langsung teringat percakapan antara dia dan Fendi Zanders sebelumnya. Sebelumnya Zhou Zhaoyang merasa karakter Fendi Zanders agak terlalu sombong. Tapi sekarang Zhou Qiaoyang mengetahui tentang latar belakang Fendi Zanders, dan dengan kemampuannya, dia merasa lega. Dengan kemampuan seperti itu, wajar jika Fendi Zanders menjadi sedikit sombong. Sepertinya aku meremehkan Fendi Zanders. Zhou Zhaoyang tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya. Zhou Zhaoyang tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya pencapaian Fendi Zanders di masa depan. Zhou Qiaoyang selalu meremehkan Fendi Zanders dari lubuk hatinya sebelumnya, dan bahkan merasa bahwa Fendi Zanders tidak cukup baik untuk putrinya. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, pemikiranku sebelumnya sungguh konyol. Bukannya Fendi Zanders tidak cukup baik untuk Xiaoxue, tapi Xiaoxue tidak cukup baik untuk Fendi Zanders. Zhou Zhaoyang diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Pada saat ini, Fendi Zanders berdiri di atas ring dengan wajah kosong, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya, seolah-olah mengalahkan Wei Bo tidak memberinya rasa pencapaian. Jika itu adalah orang biasa, setelah mengalahkan Wei Bo, dia pasti akan sangat bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan bagus untuk menjadi terkenal di seluruh dunia. Tapi Fendi Zanders tidak terlalu peduli dengan hal ini. Satu-satunya hal yang mengejutkan Fendi Zanders adalah teknik tinju yang dia pelajari dari Ye Juechen memang sangat kuat, dan tingkat kematiannya sangat mencengangkan. Selain itu, rangkaian Kixing Tiangang Kuan ini memiliki total 36 gerakan, dan Fendi Zanders hanya mempelajari 3 gerakan saat ini. Jika Fendi Zanders bisa mempelajari ke-36 pukulan, betapa menakjubkan kekuatannya. Apakah ada orang lain yang ingin menantang Xie Huaqiang? Pada saat ini, Fendi Zanders bertanya lagi kepada penonton. Tetapi saat ini, semua orang tercengang dan tidak berani berbicara sama sekali. Fendi Zanders dengan hampa melirik ke arah para bos di antara penonton, dan para bos itu buru-buru menundukkan kepala, seolah-olah mereka tidak berani menatap langsung ke mata Fendi Zanders. Para bos ini tahu di dalam hati mereka bahwa tidak peduli latar belakang identitas atau kekuatan mereka tidak bisa menjadi lawan Fendi Zanders. Menyinggung Fendi Zanders sekarang tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Karena tidak ada yang mau bertarung, maka saya akan turun. Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, dia berjalan menuruni ring perlahan. Saat ini, Su Yongtao sedang duduk di kursi dengan ekspresi pucat yang tidak biasa di wajahnya. Dia tidak bisa menahan keraguan sejenak, dan kemudian dengan lembut berteriak kepada Fendi Zanders, "Tuan Zanders, halo." Fendi Zanders memandang Su Yongtao dengan acuh tak acuh, dan kemudian bertanya kepada Su Yongtao tanpa ekspresi, "Menurutmu apa yang harus aku lakukan denganmu?" Setelah Su Yongtao mendengar perkataan Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, tubuhnya mulai sedikit gemetar, dan ekspresi wajahnya sangat jelek. "Aku akan memberimu kesempatan sekarang, menurutmu apa yang harus aku lakukan dengan itu?" Fendi Zanders memandang Su Yongtao dan mengulanginya dengan lembut. Su Yongtao tahu di dalam hatinya betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders. Jika dia menyinggung Fendi Zanders hari ini, akan sulit baginya untuk bergaul di 4 provinsi besar di masa depan. Jadi setelah Su Yongtao ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Tuan Zanders, saya bersedia memberi Anda 20% dari keuntungan tahunan saya hanya meminta Anda melepaskan saya." Kini Su Yongtao hanya bisa menghemat uang dan terhindar dari bencana. Karena perkataan Fendi Zanders sekarang mungkin membuatnya kehilangan segalanya. Jadi meskipun dia mengambil keuntungan 20%, dia merasa sangat tertekan, tapi itu adalah cara terbaik yang bisa dia pikirkan. Setelah mendengar kata-kata Su Yongtao, semua bos yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. "Ambil 20% keuntungan dalam satu tarikan napas dan berikan kepada Fendi Zanders. Saya harus mengatakan bahwa Su Yongtao benar-benar pergi ke rumah neneknya kali ini." Orang-orang ini diam-diam senang di dalam hati karena mereka tidak menyinggung Fendi Zanders sekarang. Jika dia juga menyinggung Fendi Zanders, maka akhir Su Yongtao saat ini adalah akhir mereka. Dan Su Yongtao sendiri sangat kesakitan, tapi sekarang dia benar-benar tidak ada hubungannya. Karena dia tahu jika dia tidak mengambil keuntungan 20%, maka dia mungkin tidak mendapat 1 sen pun. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Su Yongtao, dia tidak bisa menahan pandangan samar pada Su Yongtao. "Tuan Zanders, keuntungan 20% cukup banyak." Fang Zihua mengingatkan Fendi Zanders dengan lembut. Di mata Fang Zihua, lebih baik tidak mempermasalahkan masalah ini hari ini. Jika tidak, jika Su Yongtao melompati tembok dengan tergesa-gesa, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Jadi sekarang Su Yongtao dapat mengambil 20% keuntungannya, menurut Fang Zihua itu sangat bagus. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Fang Zihua, dia hanya bisa melirik ke arah Fang Zihua dengan ringan, dan kemudian berkata dengan lembut, "Saya juga berpikir bahwa keuntungan 20% memang agak kecil. Apakah memang ada yang berkurang?" Setelah Fang Zihua mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia langsung tercengang. Karena yang saya bilang tadi untung 20% itu udah banyak, tapi kalau dibilang di mulut Fendi Zanders ternyata untung 20% itu memang agak kecil.
Fang Zihua membuka mulutnya untuk mengoreksi Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders melambaikan tangannya langsung ke arah Fang Zihua, lalu menatap Zhu Yongtao dan berkata, kamu seharusnya mendengar kata-kata Fang Zihua sekarang. Fang Zihua berkata bahwa keuntungan 20% yang kamu berikan agak kecil. Zhu Yongtao menatap Fendi Zanders di depannya dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Karena Zhu Yongtao baru saja mendengar apa yang dikatakan Fang Zihua kepada Fendi Zanders, dan Fang Zihua jelas mengatakan banyak hal. Hanya saja meskipun Zhu Yongtao mengetahuinya di dalam hatinya, dia tidak berani mengatakannya. Dia tidak bisa menahan keraguan sejenak, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, Tuan Zanders, menurut Anda seberapa cocok itu? 50%. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Setelah mendengar nomor yang diucapkan Fendi Zanders, semua orang tercengang, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Tidak ada yang mengira nafsu makan Fendi Zanders akan begitu besar. Dia sebenarnya meminta 50% keuntungan secara langsung. Bab 694. Setelah Zhu Yongtao mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Kalau untung hanya 20%, Zhu Yongtao masih bisa menerimanya. Tapi Fendi Zanders meminta 50% keuntungan segera setelah dia membuka mulutnya, yang sungguh menakutkan. Apakah menurutmu aku ingin terlalu banyak? Setelah Fendi Zanders melihat Zhu Yongtao tidak berbicara, dia bertanya kepada Zhu Yongtao dengan lembut. Zhu Yongtao perlahan menatap Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan ekspresi sangat tidak berdaya, Tuan Zanders, bukankah keuntungan 50% ini terlalu banyak? Jika menurutmu itu terlalu berlebihan, tidak apa-apa. Aku bisa mengubah satu syarat untukmu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak ingin melihatmu di Huaxia. Jika aku bertemu denganmu lagi, kamu harusnya tahu konsekuensinya. Fendi Zanders berkata kepada Zhu Yongtao tanpa ekspresi. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang tampak lebih terkejut. Tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan begitu kejam, jelas dia ingin membunuh Zhu Yongtao. Jika Zhu Yongtao meninggalkan Huaxia, maka wilayahnya secara alami akan dianeksasi oleh bos lain, dan pada saat itu Zhu Yongtao mungkin tidak punya apa-apa. Setelah Zhu Yongtao mendengar kata-kata Fendi Zanders, wajahnya langsung pucat. Setelah tersenyum masam tak berdaya, dia berkata kepada Fendi Zanders dengan suara lembut, baiklah, Tuan Zanders, saya setuju untuk menyerahkan 50% dari keuntungan tahunan kepada Anda. Setelah mendengar kata-kata Zhu Yongtao, semua bos yang hadir membeku di tempat, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhu Yongtao benar-benar setuju. Bahkan Fang Zihua tidak menduganya. Selain itu, Fang Zihua dapat dengan jelas merasakan bahwa Fendi Zanders sangat mendominasi saat ini, tidak memberikan peluang sama sekali, yang juga merupakan hal yang baik bagi Fang Zihua. Karena Fang Zihua merasa inilah satu-satunya cara agar Fendi Zanders mendapat kesempatan berurusan dengan orang-orang Rockefeller. Fang Zihua tidak khawatir kepribadian Fendi Zanders akan menjadi semakin mudah tersinggung, tetapi dia khawatir Fendi Zanders akan terus menjadi biasa-biasa saja. Setelah melihat Zhu Yongtao setuju, Fendi Zanders menoleh ke Xie Huaqiang dan berkata, saya serahkan sisanya padamu. Baiklah, Tuan Zanders. Xie Huaqiang memandang Fendi Zanders dan mengangguk sedikit, dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Faktanya, Xie Huaqiang sendiri tidak menyangka Fendi Zanders akan mengambil 50% keuntungan dari Zhu Yongtao. Kejadian ini berdampak besar pada Xie Huaqiang. Zhu Yongtao selalu menjadi pesaing Xie Huaqiang, dan sekarang Zhu Yongtao perlu memberi Fendi Zanders 50% keuntungan setiap tahun, yang berarti Zhu Yongtao adalah orangnya Fendi Zanders, jadi Xie Huaqiang tidak perlu terlalu mewaspadai Zhu Yongtao di masa depan. Setelah berurusan dengan Zhu Yongtao, Fendi Zanders menoleh untuk melihat bos besar lainnya tidak jauh dari situ. Tuan Zanders, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mematuhi perintah Anda, Tuan Zanders. Tidak peduli apa yang Anda perintahkan, saya tidak akan pernah mengatakan apapun lagi. Sun Zengqi dari Provinsi Nanyu bereaksi sangat cepat, dan buru-buru melangkah maju dan berteriak keras kepada Fendi Zanders. Benar, Tuan Zanders, kami akan melakukan apapun yang Anda katakan di masa depan. Tembakan besar dari provinsi lain juga meneriaki posisi Fendi Zanders. Tuan Zanders, Tuan Zanders. Para bos besar yang hadir itu tampak gila, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat. Saat ini, orang-orang ini yakin dengan Fendi Zanders. Bahkan jika mereka diberi 10.000 keberanian, mereka tidak akan berani menyinggung Fendi Zanders. Setelah melihat pemandangan ini, para penonton di alun-alun pun diliputi rasa malu. Anda harus tahu bahwa salah satu dari pemain besar yang hadir ini dapat menekan satu sisi. Tetapi saat ini, orang-orang ini sebenarnya membungkuk kepada Fendi Zanders. Orang-orang ini benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di depan mata mereka. Dan orang-orang ini juga tahu di dalam hati bahwa tidak butuh waktu lama sampai nama Fendi Zanders dan Tuan Zanders menyebar ke seluruh Tiongkok. Setelah Fendi Zanders bertukar salam sederhana dengan para bos itu, dia berjalan menuju Liang Jing dan yang lainnya.
Ketika Zhou Meng melihat Fendi Zanders berjalan mendekat, dia merasakan perasaan campur aduk di hatinya, dan dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Adapun Wei Jun dan Zhou Bohao, keduanya tampak semakin ketakutan. Awalnya mereka ingin melarikan diri. Namun tanpa daya, mereka tahu bahwa latar belakang Fendi Zanders sangat menakutkan. Bahkan jika mereka melarikan diri sekarang, mereka pasti akan ditangkap oleh Fendi Zanders di masa depan. Jadi mereka berdua merasa karena mereka tidak bisa melarikan diri, mereka sebaiknya menunggu Fendi Zanders di sini, dan kemudian meminta maaf kepada Fendi Zanders dengan benar. Mungkin Fendi Zanders masih bisa melepaskan wajah Zhou Meng. Saat ini, Zhou Bohao ingin langsung menghajar Wei Jun sampai mati. Jika Wei Jun tidak menyemangatinya sepanjang waktu, Zhou Bohao tidak akan pernah menyinggung Fendi Zanders, dia juga tidak akan dengan sengaja merayu Liang Jing. Zhou Bohao mengira Liang Jing adalah wanita Fendi Zanders, tapi siapakah Fendi Zanders? Fendi Zanders adalah eksistensi yang bahkan kakak laki-laki seperti Zhu Yongtao tidak berani memprovokasi. Saya hanyalah seorang atlet taekwondo biasa. Dibandingkan dengan orang biasa, skill Zhou Bohao masih bagus. Namun jika dibandingkan dengan Fendi Zanders, Zhou Bohao tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dan ekspresi wajah Wei Jun juga sangat ketakutan, isi perutnya kini hampir menghijau. Jika dia mengetahui identitas Fendi Zanders lebih awal, bahkan jika Wei Jun memiliki 100 keberanian, dia tidak akan berani menyinggung Fendi Zanders. Sekarang Wei Jun hanya bisa melihat dengan menyedihkan posisi Zhou Meng. Wei Jun tahu di dalam hatinya bahwa hanya Zhou Meng yang bisa membantunya sekarang. Dia tahu bahwa hubungan antara Fendi Zanders dan Zhou Meng tidak biasa, jika Zhou Meng dapat membantunya menjadi perantara di depan Fendi Zanders, mungkin dia masih memiliki kesempatan. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders kembali ke Wei Jun dan yang lainnya. Saat ini, Fendi Zanders telah kembali ke penampilan sebelumnya, memberikan kesan bahwa dia adalah seorang mahasiswa biasa. Mustahil untuk melihat bahwa Fendi Zanders adalah eksistensi yang bisa membuat begitu banyak bos dunia bawah tanah merendahkan diri. Fendi Zanders, aku. Wei Jun memperhatikan Fendi Zanders membuka mulutnya untuk berbicara. Tapi Fendi Zanders menatap Wei Jun dengan dingin, lalu berkata dengan hampa, Liang Jing bukan pacarku, tapi kamu mengira dia adalah pacarku, dan kamu bahkan menyukai ide Liang Jing. Merayu Liang Jing tidak menghormatiku, apa yang harus aku lakukan? Menurutmu aku harus melakukannya denganmu? Setelah Liang Jing mendengar kata-kata Fendi Zanders, sedikit keraguan muncul di matanya. Karena dia tidak tahu kalau Wei Jun dan yang lainnya ingin merayunya. Setelah Wei Jun dan Zhou Bohao mendengar perkataan Fendi Zanders, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, mereka berlutut di tanah dengan keras, dan kemudian memohon belas kasihan dari Fendi Zanders. Setelah Zhou Meng melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya juga terlihat sedikit tidak berdaya. Bab 695. Fendi Zanders, kami tahu kami salah, tolong lepaskan kami. Wei Jun berlutut di tanah, memohon belas kasihan Fendi Zanders dengan ekspresi sangat gugup. Benar, Tuan Zanders, kami benar-benar tahu kami salah. Jika kami mengetahui identitas Anda lebih awal, kami akan memberi saya 100 keberanian, dan kami tidak akan pernah berani menerima ide Liang Jing. Zhou Bohao juga berlutut di tanah dan memohon belas kasihan Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Wei Jun dan Zhou Bohao dengan acuh tak acuh, tapi tidak berbicara. Setelah Zhou Meng ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Wei Jun dan Zhou Bohao adalah temanku, jadi perlakukan saja mereka sebagai cara untuk menyelamatkanku dan biarkan mereka pergi, oke? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Zhou Meng, lalu berkata dengan nada main-main, tidak apa-apa jika Anda ingin saya melepaskan mereka, tapi saya punya permintaan. Tuan Zanders, permintaan apa yang Anda miliki? Jangankan 1, bahkan 10 atau 100, selama saya bisa melakukannya, saya akan berjanji kepada Anda. Wei Jun berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Permintaanku sangat sederhana. Aku harap kamu bisa mengendalikan mulutmu dan tidak menceritakan apa yang kamu lihat hari ini. Jika seseorang mengetahui identitasku, aku akan membuatmu membayar harga yang lebih menyakitkan dari sekarang. Mengerti? Namun, Fendi Zanders memandang Wei Jun, Zhou Bohao dan Zhou Meng dengan ekspresi kosong dan berkata, baiklah. Wei Jun mengangguk tanpa berpikir. Namun Zhou Meng sedikit bingung, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Fendi Zanders, mengapa kamu menyembunyikan identitasmu? Karena aku tidak ingin hidupku terpengaruh oleh hal ini. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu menoleh ke Liang Jing dan berkata, ayo pergi. Oke. Liang Jing buru-buru menyetujuinya, lalu berjalan keluar alun-alun bersama Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders dan Liang Jing pergi, Wei Jun dan Zhou Bohao berdiri perlahan. Meskipun Fendi Zanders telah pergi jauh, Wei Jun dan Zhou Bohao masih berdiri tak bergerak, dengan ekspresi sangat gugup di wajah mereka, seolah-olah mereka belum pulih dari apa yang baru saja terjadi. Perubahan identitas Fendi Zanders sungguh menakutkan.
Begitu Wei Jun memikirkan kata-kata yang dia olok-olok pada Fendi Zanders sebelumnya, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Dan Zhou Meng benar-benar tidak tahu siapa Fendi Zanders, dan mengapa dia masih harus berperan sebagai orang miskin di sekolah meskipun memiliki identitas dan latar belakang yang menakutkan. Fendi Zanders, siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan? Zhou Meng tidak bisa menahan desahan pelan di dalam hatinya. Di sisi lain, Fendi Zanders berjalan menuju hotel di bawah kepemimpinan Liang Jing. Sepanjang perjalanan, ekspresi wajah Liang Jing selalu sangat tegang, seolah-olah dia takut dengan apa yang terjadi di turnamen pencak silat sebelumnya. Fendi Zanders menoleh dan melirik ke arah Liang Jing, lalu bertanya dengan lembut kepada Liang Jing, "Ku dengar ibumu sakit." Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Liang Jing tertegun sejenak, lalu mengangguk cepat dan berkata, "Ya, ibuku sakit setahun yang lalu, tetapi karena aku tidak punya uang di rumah, aku selama ini mengandalkan obat untuk menjaga kesehatanku. Hidup, tidak ada cara untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Berapa biaya untuk menyembuhkan penyakit ibumu?" Fendi Zanders bertanya pada Liang Jing dengan lembut. 100.000. Liang Jing dengan cepat menjawab. "Kamu pergi ke Fang Zihua besok dan minta Fang Zihua untuk membawamu dan ibumu ke kota Jiangcheng, dan kemudian dia akan mengatur rumah sakit terbaik untuk ibumu, di mana penyakit ibumu harus disembuhkan," kata Fendi Zanders perlahan. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Liang Jing tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, wajahnya tampak sedikit malu, dan kemudian berkata dengan lembut, "Tuan Zanders, keluarga saya tidak punya banyak uang sekarang, saya masih tidak punya banyak uang. Ingin pergi. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Fang Zihua akan membiayai biaya rawat inap dan pengobatan ibumu. Jangan khawatir." Fendi Zanders membalas Liang Jing sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajah Liang Jing tiba-tiba menjadi gelisah. Dia tidak dapat menahan diri untuk menutupi mulut kecilnya, lalu memandang Fendi Zanders dengan tidak percaya dan berkata, "Tuan Zanders, apakah maksud Anda ingin menemui dokter untuk ibu saya secara gratis?" "Yah, sudah takdir kita berdua bertemu sekali. 100.000 yuan mungkin jumlah yang sangat besar bagimu, tapi itu bukan apa-apa bagiku." Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Faktanya, Fendi Zanders tidak berniat membantu Liang Jing sebelumnya, meskipun Liang Jing memang gadis yang sangat menyedihkan. Tetapi Fendi Zanders bukanlah orang yang sangat baik hati, tidak mungkin membantu semua orang yang mengalami kesulitan. Jika tidak, Fendi Zanders tidak perlu melakukan hal lain, dan melakukan amal setiap hari sudah cukup untuk membuatnya sibuk. Tapi sekarang ketika Fendi Zanders bersiap memasuki ring, Liang Jing telah menghalangi Fendi Zanders. Fendi Zanders dapat merasakan bahwa Liang Jing peduli padanya dari lubuk hatinya, yang membuat Fendi Zanders sedikit tergerak, jadi Fendi Zanders berubah pikiran dan ingin membantu Liang Jing. Setelah Liang Jing mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia berlutut di hadapan Fendi Zanders dengan penuh semangat, dan berteriak kepada Fendi Zanders sambil menitikkan air mata, "Tuan Zanders, Anda orang yang sangat baik, saya bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana saya bisa berterima kasih? Bagaimana cara berterima kasih kepada saya?" Fendi Zanders memandang Liang Jing dan tersenyum ringan. Dia benar-benar tidak membutuhkan Liang Jing untuk melakukan apapun saat ini. Fendi Zanders tidak membantu Liang Jing untuk melakukannya. Buat dia membalasnya. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, anggap saja itu seperti aku berterima kasih padamu karena telah menjagaku hari ini," Fendi Zanders berkata dengan ringan. "Itu tidak bisa dilakukan, Tuan Zanders. Meskipun saya miskin, saya tahu sebenarnya bahwa saya tidak dibayar secara cuma-cuma. Jika kamu tidak mengizinkanku melakukan sesuatu, aku tidak dapat menerima bantuanmu, atau aku tidak akan merasa nyaman." Liang Jing berteriak pada Fendi Zanders dengan nada keras kepala. Meskipun Liang Jing miskin, dia masih memilikinya banyak tulang punggung, dan dia tidak akan pernah menerima bantuan Fendi Zanders tanpa alasan. "Lalu bagaimana kamu akan berterima kasih padaku?" Fendi Zanders bertanya pada Liang Jing tanpa daya. Liang Jing mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia mendengar Zanders kata-kata Feng, lalu berkata dengan suara rendah, "Tuan Zanders, saya bisa melayani Anda." "Apa, saya sudah punya pacar, saya bukan tipe orang yang Anda pikirkan," kata Fendi Zanders kepada Liang Jing dengan nada yang sangat tidak berdaya. Setelah Liang Jing mendengar kata-kata Fendi Zanders, wajah cantiknya langsung memerah, dan kemudian berkata dengan lembut, "Tuan Zanders, Anda mungkin salah paham. Pelayanan yang kukatakan bukanlah tidur denganmu, tapi aku bisa memberimu jika kamu seorang pengasuh, aku bisa menjagamu." Liang Jing tahu bahwa dia benar-benar tidak perlu berterima kasih kepada Fendi Zanders, jadi dia hanya bisa memilih menjadi pengasuh Fendi Zanders untuk membalas budi Fendi Zanders. "Apa, aku sudah terbiasa hidup sendiri, dan aku tidak membutuhkan pengasuh," Fendi Zanders berkata kepada Liang Jing karena malu. "Lalu bagaimana aku harus membalas budimu?" Liang Jing mengedipkan matanya yang besar dan berair dan bertanya dengan ekspresi bingung.